Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Naam. Ayyatuha talibat, kaifa halukunna al-an? Alhamdulillah ya, bi khair wa afiyah insyaallah. Ya, bertemu lagi dengan ustazah pelajaran nahwu ya. Sudah kalian download ini bukunya kan? Nah, kalau sudah di-download bisa kalian baca-baca sendiri ya kan? Kalau kelas 11 kan insyaallah kalau menerjemahkan udah mahir lah ya. Ya. Nah, kita kemarin pelajarannya yang terakhir sampai di sini ya. Alamatul ism. Alamatul ism. Tanda-tanda ciri-ciri isim. Ya. Ciri-ciri isim. Nah, ciri-ciri isim yang sudah kita pelajari minggu lalu ada berapa dia? 1. Al-khafdu, 2. At-tanwin, 3. Dukhul alif wal lam, 4. Huruf khafd atau huruf jar. Terus dan huruf qasam, huruf jar dan huruf qasam. Itu ciri-ciri isim, bisa di kasroh, kemudian bisa di tanwin, kemudian bisa dimasuki alif lam, diawali oleh alif lam, kemudian bisa diawali oleh huruf jar dan huruf qasam ya. Kemarin penjelasan kita sampai Ar-Rabi'ah ya. Ar-Rabi'ah, huruful khafd. Huruful khafd atau huruf jar ya. Wahia, apa aja dia huruf jar? Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Min dari, ila ke, an dari, ala di atas, fi di dalam atau di ya. Rubba ternyata, ba dengan, kaf seperti, lam untuk atau milik. Fahadhil hurufu khassatun bil asma. Huruf-huruf ini hanya masuk pada isim. Fala tadkhulu illa alaiha. Khusus hanya untuk isim dan tidak masuk kecuali hanya pada isim saja ya. Nahwu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takuffu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Fakullun min annas wa dhamir fi minka wa nafs asma'un lidukhuli hurufil khafd. Dan maka setiap dari kata-kata annas ya, annas, terus dhamir, ada dhamir ya, ini dhamir, kemudian
fi minka wa nafsi asmaun. Ya, domir ini ada nih ka, kemudian nafs adalah nafsika. Ini juga domir. Asmaun adalah isim. Ini semua kata-kata ini semua disebut isim. Mana isimnya? Syarra ini isim karena ada kemudian ka-nya ini juga isim. An-nas ini juga isim. Minka, ka ini juga isim. Ala nafsika, nafas ini juga isim, ya. Anin nas ini isim. Minka ini juga ka-nya ini isim domir, ini juga isim. Ala nafsika, nafsi ini juga isim. Mengapa mereka disebut isim? Mengapa kata-kata ini, kata an-nas, kata ka ini minka, dari mu, mu di sini isim, terus ala nafsika pada dirimu, ya, atas dirimu. Ini nafsi ini juga isim. Mengapa dia disebut isim? Lidukhuli hurufil khafdi 'alaiha, karena huruf jar bisa masuk kepada isim-isim tadi, ya, masuk pada kata-kata tadi. Makanya kata-kata itu disebut isim karena bisa diawali dengan huruf jar, ya, bisa diawali oleh huruf jar, ya. Itu dia ciri-ciri isim. Wa min hurufil khafdi ahruful qasam, dan di antara huruf-huruf yang mengkasrohkan itu juga ada huruf qasam. Likauniha tajurul isma ba'daha, karena huruf qasam itu menjarkan atau memajrurkan isim setelahnya. Jadi setelah huruf qasam barisnya itu adalah majrur. Apa majrur? Majrur, barisnya majrur, tanda bacanya diantaranya kasroh, ya. Tanda baca majrur ada, selain kasroh ada juga yang lainnya, ya. Tapi yang di sini kita bahas masih kasroh, ya. Karena huruf qasam ini termasuk dia huruf khafd, termasuk huruf yang mengkasrohkan. Mengapa? Karena dia memajrurkan huruf setelahnya. Wahia salah satu ahrufin, huruf qasam itu ada 3. Apa aja? Waw, ba, dan ta. Pernah kalian dengarkan? Wallahi, ya, demi Allah. Billahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah. Setelah huruf qasam, waw, ba, dan ta, itu baris setelahnya adalah majrur, ya. Wa sumiyat ahrufa qasamin, dan disebut huruf qasam, huruf sumpah. Mengapa? Li'annaha tadkhulu 'alal muqsim bihi, karena dia bisa masuk kepada yang disumpahinya itu. Wala 'alal muqsam bihi, bisa masuk pada yang disumpahinya itu. Wala yakunu illa isman, dan yang dijadikan untuk sumpahnya itu, ya, tidak bisa selain isim, ya. Tidak ada yang dijadikannya sebagai yang disumpahnya itu kecuali isim, ya. Contohnya tadi yang saya sebutkan, wallahi, tallahi, dan billahi. Jadi Allah ini adalah isim, ya. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil ism arba', dan hasilnya, ya, yang disebutkan oleh pengarang dari tanda-tanda isim itu ada 4, ya. Isnatani talhaqanil isma fi akhirih wa huma al khafdu wat tanwinu, ya. Di antara ciri-ciri isim tadi ada 4. Dua di antaranya bertemu pada isim di akhir hurufnya. Apa aja? Tanda kasroh dan tanda tanwin. Ini kita jumpai, ciri-ciri ini kita jumpai pada huruf akhir isim, ya. Tanda jar dan tanda tanwin ini ada di akhir huruf, di akhir isim, huruf akhir dari isim. Wasnatani tadkhulani alaihi fi awalihi, dan 2 yang lainnya lagi
Ya, kan tadi 4. 2 ada di huruf akhir, 2-nya lagi ada di awal. Tadkhulani alaihi fi awalihi, masuk pada awal kata, ya. Jadi kalau ada huruf ya masuk di awal kata, berarti itu dia kata itu berarti isim. Wahuma alif lam wa huruful khafat, ya. Alif lam dan huruf khafat. Huruf khafat, huruf yang mengkasrokan itu ada 2. Apa aja dia? Huruf jar dan huruf qasam, ya. Huruf jar dan huruf qasam, itulah dia huruf khafat. Huruful khafdi, ya. Huruf yang mengkasrokan ada 2. Apa aja? Huruf jar dan huruf qasam, ya. Oke, ini dia ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim ada 4. 2 di antaranya ciri-cirinya ada di akhir kata, di huruf akhirnya, dan 2-nya lagi di awal kata. Jadi kalau kalian jumpai 4 ciri ini pada suatu kata, berarti kata itu adalah isim, ya. Yang kelas 11 yang bukan alumni Ulunuha, SMP yang bukan di Ulunuha, paham ya nak? Ya, insya Allah paham ya. Ya, jadi ciri-ciri isim kan ketika kalian baca naskah, ya, naskah bahasa Arab, itu kan kalian belum tentu tahu artinya, ya, belum tentu tahu artinya. Nah, tapi kalian sudah tahu ciri-cirinya. Oh, ini isim. Berarti kalau isim, dia menerjemahkannya gimana? Terus kalau dia isim berarti dia barisnya gimana, ya. Nah, ya, kelas 11 dan kelas 12 ya pelajarannya sama. Nah, iqra'il ayatal atiyata summa stakhrij minhal asma'a ma'a bayanil alamatil lati urifat biha. Baca ayat berikut, kemudian keluarkan darinya isim beserta ciri-cirinya, ya, beserta ciri-cirinya yang dia dikenal dengannya. Apa ayatnya, Kak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayo, coba yang bukan alumni Ulunuha, ya. Kelas 11 dan kelas 12. Laqad khalaqnal insana. Mana dia isimnya? Tadi ciri-ciri isim kan ada 4. 2 diantaranya ada di akhir huruf, yang 2-nya lagi ada di awal kata, ya. Kemudian apa tadi ciri-cirinya? Yang pertama kasroh dan tanwin. Yang pertama dan kedua kasroh dan tanwin. 3 dan 4 alif lam dan huruf khafat. Huruf khafat ada 2, huruf jar dan huruf qasam. Oke, sekarang kita cari laqad. Ada enggak ininya? Huruf jarnya? Ada enggak tanwinnya? Kasroh kah dia? Enggak. Tanwin kah dia? Enggak. Ada alif lamnya enggak? Enggak ada. Nah, terus ada huruf jarnya atau huruf qasamnya? Enggak ada. Khalaqna. Ada di sini. Alif lam? Enggak ada. Tanwin? Enggak ada. Kasroh? Enggak ada. Huruf jar atau huruf qasam? Enggak ada. Berarti dia bukan isim. Laqad bukan isim, khalaqna juga bukan isim. Sekarang al-insana. Apakah ada ciri-cirinya? Ada. Apa ciri-cirinya, Kak, di sini? Alif lam. Oh, al-insana berarti ini isim ya, Ustazah? Ya, ini isim. Mengapa? Karena ada alif lam. Fi ahsani taqwim. Fi. Oh, ini huruf khafat, Ustazah, huruf jar dia. Oh iya, huruf jar. Berarti kata setelah huruf jar pasti isim kan? Iya. Mana dia? Ahsani, berarti ini isim. Taqwimin juga isim. Mengapa taqwimin dikatakan isim? Kalau ahsani ini dikatakan isim. Isim tafdil, ya. Artinya lebih. Kalau dalam bahasa Inggris degrees of comparison, ya. Ahsan isim tafdil. Berarti ini ahsani isim karena diawali dengan huruf jar. Taqwimin ini isim atau bukan? Isim. Mengapa?
huruf akhirnya bertanwin, min. Oke, ada jumpa kan? Ya, jadi isimnya ada berapa di sini? 1, 2, 3. Al-insan, mengapa disebut isim? Karena ada alif lam. Ahsani, mengapa disebut isim? Karena diawali oleh huruf jar. Taqwimin, mengapa disebut isim? Karena huruf akhirnya bertanwin. Ya. Semoga bisa dipahami ya Kak, sama yang bukan alumni ulunuha, ya kan? Kan baru jumpa ini ya, pelajaran nahunya ya kan? Ya, nanti kalau kurang paham, ya chat aja Ustazah ya, Japri Ustazah, WA pribadi ya. Chat Ustazah nanti mana yang belum paham ya. Kalau anak alumni ulunuha, bolehlah bagi-bagi ilmu, ajarin temennya ya. Kalau temennya nanya, kalau nggak tanya, ya nggak apa-apa. Kalau nanya dijelaskan, kan sedekah ya kan. Dan diantara cara melengketkan ilmu di akal, di otak kita itu caranya adalah dengan mengajarkan sama teman kita. Ya kita ajarin teman kita, insya Allah kita nanti jadi lebih paham dan lebih ingat. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan mengajari temennya. Kalau temennya nanya pun jangan marah-marah, jangan darting, ya kan? Daring jadi darting. Jangan darting ketika temennya nanya. Ya, karena yang kita ajarkan sama teman itu sodakoh, kemudian itu juga lebih melengketkan ya pemahaman ya kita. Udah, ciri-ciri isim udah ya Kak. Ya. Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri fi'il. Ya, ciri-ciri fi'il. Alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Qala al-musannifu, pengarang berkata, wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa sawfa wa ta'it ta'nitsis sakinah. Fi'il diketahui dengan qad. Tadi laqad khalaqna qad, ya, qad khalat min qablihim qad, wasin huruf sin, saya'lamun, ya, saya'lamun, kemudian sayaquluna sufaha, ada sinnya berarti itu dia fi'il. Kemudian ada kata ada huruf saufa, ya, ada kata saufa. Nah, ciri-ciri fi'il juga diawali dengan saufa. Ada qad, ada sin, ada saufa. Kalla saufa ta'lamun, ya. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Saufa berarti setelah saufa pasti dia fi'il, ya. Ta'it ta'nitsis sakinah, tak ta'nis sakinah, tak untuk cewek, ya, tak untuk dhamir muannas. Apa dia Kak? Darabat, nasarat, terus apa lagi? Ya, syaribat. Nah, itu dia tak ta'nis sakinah, tak cewek yang sukun, tak untuk muannas yang sukun, taknya sukun, berarti dia adalah dhamir hiya. Ada berapa ini ciri-ciri fi'ilnya? 1, 2, 3, 4. Di antara ciri-ciri yang paling nampak, ya, diketahui dengan huruf qad, ya, dengan qad, terus sin, saufa, sama tak ta'nis sakinah. Ini huruf yang masuk kepada fi'il. Jadi kalau sudah ada qad, ada sin, ada saufa, ada tak ta'nis, pasti, ya, pasti dia itu fi'il. Nah, karena memang huruf yang ini khusus masuk pada fi'il. Nanti juga ada huruf yang bisa masuk pada isim dan pada fi'il. Apa contohnya? Wa, dan ini dia huruf yang bisa masuk pada isim dan pada fi'il. Nah, sekarang kita masih berbicara tentang ciri-ciri fi'il. Ada apanya itu Kak? Ada qad, ada sin, ada saufa, ada tak ta'nis sakinah. Oke. Asyarah,
Penjelasan. Ba'da an dzakara al-musannifu alamatil ism. Setelah pengarang menjelaskan tentang ciri-ciri isim, syara'a fi dzikri alamatil fa'il. Kemudian ya, lalu pengarang menjelaskan ciri-ciri fi'il. Fa dzakara arba'a alamatin. Kemudian maka beliau menyebutkan 4 ciri-ciri, ya, 4 tanda fi'il. Yang tadi nih Kak ya, 1 2 3 4 tanda fi'il. Idza wajadta wahidan minha fi kalimatin aw ra'aita annaha taqbaluha arafta annaha fi'il. Kalau kamu mendapati satu huruf saja, ya, pada satu kata, satu huruf di atas ini ada qad, ada sin, ada sawfa, ada ta dalam satu kata, atau ra'aita anha taqbaluha, atau kamu lihat, ya, kamu lihat bahwasanya kata tersebut menerima yang tadi ini qad, sin, sawfa, ta, arafta, ketahuilah annaha, bahwasanya itu adalah fi'il, ya. Wahia, apa tadi hurufnya? Qad. Wahia harfun min ma'anihat tahqiq, ya. Qad ini adalah huruf yang artinya sungguh, ya. Tadkhulu 'alal madi, tapi kalau dia masuk kepada fi'il madi. Jadi qad kalau dia masuk ke fi'il madi artinya sungguh. Nah, terus wa 'alal mudhari' nahwu qad, ya. Nah, kalau dia masuk kepada fi'il mudhari', ya, bisa diartikan ya terkadang, kayak gitu ya. Bisa ma'aniha at-tahqiq, ya, artinya pembenaran, ya, hakikat, pembenaran atau sungguh. Wahia harfun min ma'aniha at-tahqiq, artinya sungguh, ya. Tadkhulu 'alal madhi nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, qad sami'a Allah, sungguh Allah itu mendengar, ya. Wa 'alal mudhari', dan juga masuk kepada fi'il mudhari', qad ya'lamullah, ya, sungguh Allah mengetahui. Wasin wa saufa, sin dan saufa huma harfastiqbalin yakhtassani bil fi'lil mudhari', ya. Sin dan saufa itu adalah huruf untuk mustaqbal, huruf untuk yang akan datang, berarti menerangkan kejadiannya akan datang, bukan sekarang tapi akan datang. Istiqbal untuk kata yang akan datang, ya. Jadi kalau misalkan kakak mau ngomong sama temennya, besok ana mengunjungi anti, ya. Nah, jadi bisa sa'azuruki ghadan, ya, pakai sa'azuruki ghadan. Nah, atau juga bisa juga saufa azuruki ghadan. Nah, yakhtassani bil fi'lil mudhari', yang khusus hanya masuk pada fi'il mudhari', ya. Nahwu qaulihi ta'ala sa'astaghfiru, ya, saya akan memintakan ampun. Ini perkataan siapa? Perkataan Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Saya akan memintakan ampun untukmu ayah, ya kan. Ayahnya musyrik, ya kan. Ayahnya kan pembuat patung, penyembah patung. Wa qaulihi saufa astaghfiru, ya. Terus juga sama saufa astaghfiru, berarti aku akan memintakan ampun kepadamu. Memintakan ampun untukmu, ya. Memintakan ampun, gitu aja. Ini ada sin, ini ada saufa. Nah, dua huruf ini, sin sama saufa, ini digunakan untuk istiqbal, harfastiqbalin, huruf untuk yang akan datang, ya. Perkataan yang digunakan untuk waktu yang akan datang, dan dia hanya masuk kepada fi'il mudhari', ya. Bisa dipahami, ya nak? Ya, insyaallah. Kemudian ta'ut ta'nitsis sakinah, tak muannas yang sukun. Tak ta'nis, tak muannas yang sukun. Ta untuk wanita, ta untuk perempuan yang barisnya sukun. Wahia harfun yadullu ala annama usnida ilaihil fi'lu muannas, yaitu huruf yang menunjukkan pada suatu yang disandarkan kepadanya itu berarti kata kerja untuk
perempuan. Wahya mukhtassatun bil fi'lil madhi, dan tak ta'nis sakinah ini khusus hanya terdapat pada fi'il madhi, ya. Wa tattasilu bi akhirih, yang mana tak ta'nis sukun ini, tak muannas yang sukun ini dia bersambung pada huruf akhirnya, ya. Kayak tadi yang saya sebutkan. Contoh di sini, ini dia contohnya. Qalat, nah, tak ta'nis ini dia. Tak ta'nisnya yang ini. Qalat namlatun, ratu semutnya telah berkata, ya. Jadi yang jadi raja bukan perempuan di kalangan semut, yang jadi raja itu yang betina, ya, namlah, ratu semut telah berkata. Qalat ini dia yang namanya tak ta'nis as-sakinah. Di tak ta'nis ini, ya, untuk dhamir perempuan dan dia hanya masuk pada fi'il madhi, ya. Usnida ilaihil fi'lu muannas wa hiya mukhtasatun bil fi'lil madhi wa tattasilu bi akhirih. Nah, sampai di sini, ya, bisa dipahami anak-anak? Apa aja tadi? Ada qad, ada sin dan saufa. Qad artinya sungguh, ya, tahqiq, ya. Sin atau saufa dua huruf yang digunakan untuk waktu yang akan datang, dan ini hanya masuk pada fi'il mudhari'. Kemudian tak ta'nis sakinah, ya, yang digunakan untuk fi'il, untuk muannas. Kemudian khusus pada fi'il madhi, ya. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil fi'li arba', ya, dan hasilnya yang telah disebutkan oleh pengarang, ya, di antara ciri-ciri fi'il itu ada 4. Wahidatun mushtarikatun bainal madhi wal mudhari', ya, satu di antaranya, ya, wahidatun musytarikah, satu yang menyertai fi'il madhi dan fi'il mudhari', ya. Wasnatani takhtassani bil mudhari', dan dua huruf lainnya itu khusus untuk fi'il mudhari'. Apa aja itu? Sin dan saufa. Yang tadi satu yang selalu menyertai fi'il madhi dan mudhari' itu qad. Dua lainnya khusus masuk pada fi'il mudhari', sin dan saufa. Wa wahidatun mukhtassatun bil madhi, dan satu lagi khusus masuk pada fi'il madhi, ya. Satu masuk pada fi'il madhi dan mudhari', qad. Dua khusus masuk pada fi'il mudhari', sin dan saufa. Terus satunya lagi khusus masuk pada fi'il madhi. Apa itu? Tak ta'nis sakinah, ya, tak sukun, tak muannas yang sukun. Jadi 1 tambah 2 3 tambah 1 4, ya, ada 4. Itu ciri-ciri isim. Apa ya ciri-ciri isim, Kak? Ya, diawali oleh qad, kemudian sin dan saufa. Yang keempat 1 qad, yang kedua sin dan saufa, 2 dan 3 sin dan saufa, yang keempat ta, ya. Sudah bisa dihafal, sudah bisa dipahami, ya. Oke, sekarang latihan. Iqra'is suratal karimatat taliyata wastakhrij minha thalathata af'alin ma'a dzikri naw'iha wa 'alamatiha. Bacalah surat mulia berikut, kemudian keluarkan darinya 3 fi'il beserta jelaskan jenisnya dan ciri-cirinya, ya. Fi'il. Baca, Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita cari fi'ilnya. Tadi ciri-cirinya apa? Ya. Ada qad, ada sin, ada saufa, kemudian ada ta'nis. Idza jaa. Nah, jaa di sini ada enggak ciri-ciri tadi? Ada qad, ada sin, ada saufa, ada ta'nis enggak? Enggak ada. Tapi sekarang kalau ciri yang 4 tadi enggak ada, sekarang kita terapkan ciri-ciri isim. Ada enggak alif lamnya? Enggak ada. Ada enggak tanwinnya, huruf akhirnya? Enggak ada. Kasroh enggak huruf akhirnya? Enggak. Ada huruf khafat enggak? Huruf khafat itu ada huruf jar atau huruf kosam? Ada enggak? Enggak ada. Berarti dia juga bukan isim. Ya kan? Tadi ciri-ciri fi'il, kodenya enggak ada, sin sama saufanya juga enggak ada, tak tanisnya juga enggak ada, ustazah. Nah, terus iya, ya. Kalau ciri-ciri isimnya enggak ada, berarti dia fi'il. Ya, kalau ciri-ciri isimnya enggak ada, berarti dia fi'il. Meskipun yang 4 tadi enggak ada di sini, enggak ada qad, enggak ada sin, enggak ada saufa, enggak ada ta'nis. Nah, jaa, dia fi'il. Jenisnya apa? Macamnya fi'il madhi. Nah, kalau di sini nasrullahi. Ya, nasrullahi. Nasru di sini ustazah. Oh, enggak usah kita bahas ini dulu ya. Kita bahas fi'il-fi'ilnya aja. Kemudian wa ra'aita. Ada lagi di sini? Ada ya. Ra'aita. Ra'aitan nasa yadkhuluna. Ini ra'aita juga fi'il. Fi'il apa dia? Fi'il madhi. Kalau ciri-ciri fi'il enggak ada di sini, kalian lihat ciri-ciri isim ada enggak? Kalau ciri-ciri isim enggak ada, pasti berarti dia fi'il. Ya, ra'aita. Di sini enggak ada ciri-ciri isimnya kan? Enggak ada alif lam, enggak ada tanwin, enggak ada kasroh, enggak ada huruf khafat. Huruf khafat dia huruf jar dan huruf kosam, enggak ada kan? Nah, berarti dia fi'il. Ra'aita, fi'il apa dia? Nah, ini kan fi'il. Terus jenisnya apa? Wah, ada domirnya di belakang, berarti dia fi'il madhi. Nah, kalau jaa di sini tadi apa? Jaa fi'il madhi qubuluhu li ta'i ta'nis as-sakinah. Ya, dia bisa menerima. Di sini dijelaskan ciri-cirinya, bisa menerima ta'nis sakinah. Ya. Lanjut. Yadkhuluna di sini juga fi'il. Fi'il apa dia? Fi'il mudhari', ada huruf mudhara'ahnya. Fasabbih rabbika wastaghfir. Fasabbih ini juga fi'il, istaghfir ini juga fi'il. Ya. Nah, ini juga fi'il nasikh ya. Ya sudah. Ya, oke ya Kak, udah habis waktunya ternyata. Nah, bisa kalian baca-baca lagi ya. Nanti di mana yang kurang paham japri ustazah ya Kak. Oke Kak. Syukran al husni lima menikun iya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.